Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Setelah tawaran kedua untuk Bryan Mbeumo ini ditolak oleh Brentford ya dari Manchester United, ada beberapa update yang ingin gua sampaikan di video kali ini. Sumbernya dari Fabrizio Romano ya, di video terbaru dari Fabrizio Romano ini memberikan update terkait dengan situasi Bryan Mbeumo dan juga Rasmus Højlund. Oke, langsung aja yang pertama untuk Bryan Mbeumo. Disebutkan bahwa walaupun tawaran kedua itu ditolak, tapi Manchester United ini siap untuk menaikkan tawarannya untuk Bryan Mbeumo. Ini bukan tentang biaya ataupun angka kompensasi ya, tapi juga bagaimana struktur dari kesepakatan serta bonus-bonus. Manchester United ini masih sangat percaya diri ya, confident untuk bisa menyelesaikan kesepakatan mendatangkan Bryan Mbeumo. Ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Ya, update lainnya terkait dengan Bryan Mbeumo. Memang setelah tawaran kedua ini ditolak, ada banyak informasi sebelumnya juga diinformasikan oleh atau disampaikan oleh Fabrizio Romano bagaimana Brentford dan juga Manchester United ini masih terus untuk berusaha menemukan solusi untuk bisa mencapai kesepakatan terkait dengan Bryan Mbeumo. Manchester United ini tetap tenang dan juga percaya diri ya, walaupun tawaran keduanya itu ditolak oleh Brentford. Oke, sebelum gua bahas terkait dengan Bryan Mbeumo, atau dibahas dulu ada Bryan Mbeumo. Ya menurut gua uh, tawaran kedua dari Manchester United ini lebih meningkat angkanya jika dibandingkan dengan tawaran pertama, dan cukup signifikan menurut gua peningkatannya. Tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano, ini bukan tentang angka saja tapi juga tentang struktur pembayaran. Dan menurut gua melihat situasi keuangan Manchester United yang memang uh, apa ya tidak terlalu leluasa banget, tidak terlalu bebas-bebas banget ya. Ya Manchester United tentu saja berusaha untuk mencari jalan terbaik, berusaha untuk bermain cerdik di dalam mencapai kesepakatan dengan Brentford. Angka mungkin akan ada di jumlah tertentu, tapi tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa bagaimana struktur pembayaran, lalu juga add-ons, bagaimana faktor-faktor yang bisa mengaktifkan add-ons. Ini kan juga hal yang sering dibahas ya terkait dengan kesepakatan ini, dan tentu saja Brentford ingin misalnya terkait dengan add-ons, Brentford ingin supaya add-ons itu semudah mungkin. Sementara Manchester United bukan terkait dengan mudah ataupun juga susah ya, tapi dia butuh juga untuk bisa ada kontribusi yang diberikan kepada squad, kepada tim di kesepakatan add-ons itu pun juga bonus-bonus. Jadi menurut gue ini hal yang positif, bahkan ya menurut gue secara ringan amatiran, bahwa Manchester United ini seperti gue katakan tadi berusaha untuk bermain cerdik terkait dengan berusaha untuk mencapai kesepakatan untuk bisa mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford. Yang menarik juga bagaimana informasi tentang ya ada kabar sebelumnya bahwa Manchester United ini bahkan sudah mengatur untuk penjadwalan uji fisik ya ataupun medical test untuk Bryan Mbeumo. Ini gua sempat baca juga ada di salah satu update di, gua lupa siapa yang mengatakan ya, sumber apa, tapi gua sempat membaca hal tersebut bahwa ya Manchester United sebenarnya sudah siap nih untuk ke tahap selanjutnya dari kesepakatan untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Jadi menurut gua secara ringan amatiran pembicaraan ini lebih terkait dengan hal-hal details ya. Oke, diinformasikan bahwa Brentford juga menginginkan angka yang kurang lebih hampir sama dengan apa yang Manchester United keluarkan untuk Matheus Cunha. Ya bisa saja mungkin angkanya lebih sama, mungkin bisa angkanya sama atau bahkan lebih besar, tapi faktor struktur pembayaran
detail-detail add-ons dan lain-lain. Ini memang hal yang tidak mudah menurut gue, dan menurut gue juga secara dengan amatiran dengan situasi Manchester United saat ini, ya ini hal yang memang harus dilakukan. Dan karena ini memang harus diatur, dibicarakan, didiskusikan, ya tentu saja proses ini juga memakan waktu ya, sehingga menurut gue bagi fans terutama harus paham hal-hal seperti ini dan ya bisa bersikap sesuai, artinya ya dengan kesabaran itu tadi. Dan di informasi lainnya disebutkan oleh Fabrizio Romano ini terkait dengan Rasmus Højlund ya. Tidak ada kesepakatan antara Inter Milan dan juga Manchester United terkait dengan Rasmus Højlund. Inter Milan bahkan sudah bergerak ya mendatangkan pemain lain di posisi depan. Saat ini Inter Milan disebutkan menginginkan peminjaman dengan opsi beli untuk Rasmus Højlund. Bahkan disebutkan oleh Fabrizio Romano opsi beli ini dengan syarat yang tidak susah ya, artinya syarat yang cenderung lunak untuk supaya Inter Milan ini terkena kewajiban beli katakanlah tersebut untuk Rasmus Højlund. Tapi Manchester United ini hanya ingin melepas Rasmus Højlund secara permanen transfer, Dan selain itu, kalau seandainya Rasmus Højlund ini tidak bisa pindah secara permanen, maka pilihan lainnya Rasmus Højlund akan tetap stay di Manchester United. Ya menurut gue hal ini juga sangat masuk akal. Yes, Manchester United butuh memperbaiki kualitas serang di lini depan. Tapi kalau syaratnya adalah dengan melepas Rasmus Højlund, ya menurut gue yang paling make sense adalah dia harus lepas dengan permanen, itu nomor 1, dan nomor 2 juga dengan angka yang tidak merugikan dari sisi PSR sekitar 47-48 juta euro. Ini bukan angka yang kecil, ini bukan angka yang mudah dalam situasi saat ini, di mana musim lalu Rasmus Højlund mengalami periode musim yang tidak bagus bersama dengan Manchester United. Sehingga ya menurut gue ini bukan karena Manchester United berusaha untuk menyulitkan Inter Milan dalam hal ini ya, tapi memang itulah syaratnya. Kalau Manchester United melepas katakanlah dengan pinjaman, lalu baru kewajiban belinya adalah musim depan, menurut gue ini akan ada pengaruh di neraca keuangan untuk bursa transfer kali ini, di mana Manchester United kalau Rasmus Højlund lepas secara pinjaman ataupun lepas secara apapun itu ya, Manchester United kan harus mencari penggantinya, dan kalau lepas secara pinjaman, gue pikir amunisi Manchester United untuk bisa bergerak leluasa mendatangkan pengganti dari Rasmus Højlund ini menjadi sulit juga gitu ya. Sehingga pilihannya memang cuman perpindahan secara permanen, dan sekali lagi ini hal yang make sense, hal yang masuk akal walaupun tidak mudah untuk dilakukan. Informasi lainnya terkait dengan pemain yang cabut ini ada Jadon Sancho yang selama beberapa waktu terakhir ini juga sering diinformasikan terkait dengan potensi perpindahan dari Jadon Sancho. Sebelumnya disebutkan bahwa Fenerbahce ya, dengan Jose Mourinho ini memiliki peluang yang cukup oke untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho, tapi justru informasi terbaru mengatakan adalah Juventus yang memimpin saat ini, katakanlah seperti itu posisinya, untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho setelah Fenerbahce ini mengambil langkah mundur. Sancho menyetujui transfernya ya, ini yang disebutkan oleh Giova Albanese, tapi situasi gaji dari Jadon Sancho ini yang masih mengganjal kesepakatan. Walaupun demikian, Juventus disebutkan percaya diri nih untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho. Sering juga disebutkan bahwa memang situasi gaji dari Jadon Sancho inilah ya yang sering mengganjal nih kemungkinan perpindahan dari Manchester United. Tapi kalau melihat saat ini ya, bagaimana ada dua klub yang sangat aktif, yaitu adalah Fenerbahce dan juga Juventus, gue harapkan memang, dan juga sebelumnya Napoli bahkan ya, jadi ada 3 klub ya, gue harapkan Jadon Sancho bisa segera cabut nih dari Manchester United ya, mudah-mudahan juga secara permanen.
Ada sumber dari Yago Sabuncoglu mengatakan terkait dengan situasi Jadon Sancho ya, Fenerbahce dan juga Fenerbahce dengan persetujuan dari Jose Mourinho ini telah mengadakan pertemuan dengan Jadon Sancho. Mereka mendekati sang pemain ya dan meminta informasi terkait dengan kondisinya. Walaupun demikian, Fenerbahce ini tidak membuat penawaran secara tertulis. Setelah mempelajari kondisi dari Jadon Sancho, kontak dibuat lagi nih, tapi tidak ada progres. Napoli sempat membuat penawaran yang resmi ya untuk pemain, tapi dengan gaji 50% lebih rendah dari yang diinginkan oleh Jadon Sancho sehingga ditolak. Juventus datang ya, Jadon Sancho ingin bermain di Juventus tentu saja, tapi Juventus ini menawarkan gaji yang sangat rendah. Dan saat ini satu-satunya klub yang bisa memenuhi permintaan gaji dari Jadon Sancho adalah Fenerbahce. Tapi Jadon Sancho lebih menginginkan untuk pindah ke 5 liga besar di Eropa. Ya, mudah-mudahan bisa dicapai kesepakatan ya dengan Juventus karena penting juga menurut gua pergerakan Manchester United di bursa transfer ini untuk pemain yang lepas dan salah satunya adalah Jadon Sancho. Beban gaji dari Jadon Sancho di Manchester United ini sangat tinggi sekali. Kita lihat ya nanti akan seperti apa, dan terkait dengan beban gaji yang sangat tinggi sekali ini juga untuk pemain Casemiro ya. Tapi berbeda dengan situasi Jadon Sancho, Mirror Simon Mullock ini mengatakan kalau Casemiro ini akan stay di Manchester United untuk musim depan. Ya ini berarti memang tidak ada klub yang secara konkret berminat untuk mendatangkan Casemiro, sehingga ya Casemiro tidak akan kemana-mana. Manchester United juga ya kalau memang Casemiro ini tidak bisa atau tidak ada klub yang berminat secara konkret mentransfer Casemiro, ya dia akan menjalani musim terakhirnya bersama dengan Manchester United sebelum kalau tidak salah kontraknya ini habis di musim panas tahun 2026. Menurut gue ini juga sekaligus menjadi musim pembuktian ya bagi Casemiro setelah mengalami kemunduran di musim lalu, terutama di awal musim lalu. Walaupun ada peningkatan penampilan di paruh terakhir atau periode terakhir musim lalu ya, gue harapkan kali ini dia bisa langsung tancap gas nih dari musim bergulir dari awal. Tentu saja pengalaman, kepemimpinan, karisma, karakter dari Casemiro ini sangat penting bagi Manchester United ya. Tapi di sisi lain skuad juga butuh kemampuan teknis yang bagus nih, terutama untuk posisi lini tengah di situasi posisi dari Casemiro itu sendiri. Beberapa kali Casemiro berduet dengan Ugarte, menurut gue bisa jadi banget untuk musim depan kalau seandainya dia tetap stay. Ya, dia punya peluang yang besar untuk berduet dengan Bruno Fernandes, artinya pemain senior dengan pemain senior. Walaupun tetap ada kemungkinan ya dia tidak jadi pilihan utama dari Ruben Amorim, dan Ruben Amorim sudah menunjukkan ya bahwa ketika memang intensitas ataupun tuntutan bermain di lini tengah ini tidak bisa dipenuhi oleh seorang pemain ya, dia tidak segan-segan untuk mengistirahatkan pemain tersebut, menyingkirkannya ke bangku cadangan. Kita lihat dengan Casemiro seperti apa. Ya dari sisi finansial menurut gue ini bukan situasi yang positif-positif banget ya, karena memang gaji dari Casemiro ini cukup tinggi. Tapi sekali lagi fakta bahwa kalau tidak ada klub yang secara konkret berminat untuk mendatangkan Casemiro secara permanen ya dia tidak mungkin akan meninggalkan Manchester United, dan Manchester United tentu saja akan lebih memilih untuk menghabiskan sisa kontrak dari Casemiro sampai dengan musim panas tahun 2026. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.